Baik Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bu, Bu Fatma, sehubungan dengan diskusi kita kali ini berkenaan dengan rubrik penilaian yang ada di dalam LMS, yaitu berkenaan dengan coaching yang Ibu akan lakukan. Saya dengar bahwa Ibu akan melakukan coaching terhadap teman Ibu, ya. Karena saya sebagai pengamat, maka saya harus mengajukan beberapa pertanyaan tentang coaching yang Ibu akan lakukan. Bisa saya melakukan pertanyaan? Ya, siapa bantu? Oke, siap. Baik Bu, terkait dengan coaching yang Ibu akan lakukan terhadap teman Ibu atau teman sejawat Ibu, kira-kira kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan pada saat Ibu akan melakukan coaching terhadap teman, atau pada saat Ibu akan melakukan coaching terhadap coach yang Ibu akan lakukan di coaching? Insya Allah yang pertama itu mungkin hadir secara penuh ya, menghadirkan hati perasaan saya, fokus pada coachnya. Kemudian yang kedua itu mengajukan pertanyaan berbobot yang bisa menggali potensi atau mungkin gimana coachnya bisa menemukan sendiri solusinya. Kemudian yang ketiga itu ya. Kemudian yang ketiga itu mungkin menjadi pendengar yang baik dan aktif pada saat mungkin coachnya mengemukakan mungkin masalah ataupun solusi yang akan ditawarkan ke coachnya seperti itu. Oke, siap. Berkenaan dengan 3 kompetensi yang Ibu akan kembangkan tadi, secara spesifik indikator ketercapaian dalam pengembangan coaching yang Ibu lakukan ini seperti apa yang secara spesifiknya? Spesifiknya mungkin di menggali pertanyaan ya Pak ya, pertanyaan yang berbobot, karena untuk mungkin dari mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coach, kemudian potensinya, solusinya, mungkin itu agak yang akan saya gali lebih dalam lagi. Baik. Berkenaan dengan kompetensi yang Ibu akan kembangkan tadi, bagian kompetensi mana yang lebih Ibu akan kembangkan terkait dengan tujuan dari pengembangan kompetensi yang Ibu tadi akan kembangkan? Itu menjadi pendengar yang baik dan aktif Pak. Itu mungkin saya mungkin fokusnya ke situ supaya saya bisa lebih jelas lagi, misalnya pada saat mengcoaching nanti seperti itu. Oh, baik. Saya kira untuk kegiatan pra observasi kita cukup, ya. Nanti kita akan lanjutkan di pasca observasi ya. Oke, terima kasih. Ya. Saya akhiri aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat sore Pak Bandri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Haji. Selamat sore. Ada waktunya sebentar bisa mengganggu ini. Ada. Saya tadi coaching hari ini bisa Bu. Oh, mau di-coaching ya Bu Haji ya? Diskusi ya. Silakan ke sini Bu Haji. Wajahnya kok murung. Begini Bu, saya ini ada masalah di kelas saya. Ada satu orang di kelas saya yang malas sekali pergi sekolah. Atas nama Haris itu, 1 minggu itu paling 2 hari saja masuk sekolah. Selebihnya itu tidak masuk Bu. Jadi saya ingin ngobrol sama Bu Fatma bagaimana solusi dari masalah saya ini. Oke, jadi tujuan buat itu sini dengan saya untuk itu ya? Ya, saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya supaya murid saya ini rajin ke sekolah gitu loh Bu, supaya pelajarannya tidak ketinggalan. Oke, sebelumnya Bu Haji sudah pernah bertemu sama anak Faris dalam minggu-minggu ini? Untuk minggu ini hari apa Bu? Rabu ya? Ya, Rabu. Hari Senin itu tidak hadir. Nah, Selasa tidak hadir juga. Rabu tadi ada Bu. Apa saya bertanya? Kenapa tidak hadir Nak Faris? Katanya dia selalu kesiangan. Katanya tidak ada yang kasih bangun Bu. Itu alasannya. itu ya. Orang tuanya mungkin pagi-pagi sudah berangkat ya, atau ada orang di rumahnya seperti itu yang membangunkan dia. Saya kan tanya lagi, apa penyebab
penyebabnya dia selalu kesiangan. Katanya tidak ada yang kasih bangun karena orang tuanya itu kalau pagi-pagi subuh itu sudah pergi ke pasar bu menjual. Gitu. Kakaknya mungkin ada atau mungkin orang lain di rumahnya. Di rumahnya itu ada satu orang kakaknya. Tapi kakaknya juga kan sudah tidak sekolah bu, jadi tidak pernah kasih bangun adiknya, dia juga bangunnya siang. Gitu. Itu ya Bu Aji. Ibu sudah pernah menelpon orang tuanya? Kalau menelpon belum pernah, karena yang ada di HP saya itu di grup WA kelas 6 itu hanya nomornya dia sendiri, anak itu sendiri. Jadi kalaupun saya telepon, dia tidak angkat karena tahu ini mau ditanya penyebabnya. Itu ya Bu Aji ya. Ibu sudah pernah juga berkunjung ke rumahnya, mungkin ke rumah Nak Faris itu teman. Gunungnya belum bu. Karena rumahnya itu jauh ya di atas gunung rumahnya. Saya takut ke sana. Gitu. Atau mungkin berbicara mungkin dengan tetangganya yang sekolah di sini juga. Kalau tetangganya itu anak-anak pernah saya tanya siapa yang berdekatan dengan Faris. Mereka menjawab jauh semua rumahnya. Karena dia itu rumahnya di atas, paling atas gunung. Di situ Gunung Jati bu. Jauh juga ya. Jadi rencana ibu agar Nak Faris dikirim masuk ke sekolah, rencana apa Bu? Saya rencana sih tadi sudah saya tanya, katanya tidak ada yang kasih bangun. Jadi rencana saya ingin ke rumahnya deh, jalan-jalan, bertemu langsung dengan orang tuanya, tanya penyebabnya kenapa dan apa yang akan dilakukan orang tuanya supaya anaknya ini rajin sekolah gitu loh Bu. Luar biasa ya Bu Aji perjuangannya. Mungkin ada rencana lain Bu, selain misalnya bertemu orang tuanya, karena bisa ini ada rencana lain untuk agar Nak Faris ini rajin datang ke sekolah, apa ya? Oh iya Bu, kebetulan teman saya itu Cilina itu dia adalah guru BK dulu waktu di SMP, cuma dia pindah di sini dia jadi wali kelas lagi di kelas 6 teman saya. Ya itu mungkin saya mau bertanya sama dia kali ya, bagaimana caranya atau solusi apa supaya dia bisa membantu saya untuk menemukan solusi supaya anak ini rajin ke sekolah gitu. Karena kalau guru BK itu kan biasanya banyak ide-ide kreatif yang membangkitkan semangat anak untuk sekolah. Oh, jadi di sekolah Bu Aji ada guru BK-nya ya? Ada, cuman dia di SD kan nggak ada BK, Iya. dia jadi wali kelas. juga. Oh, Kalau misalnya ke depannya, rencana Bu Aji langkah mana yang dulu ingin Bu Aji lakukan? Apakah bertemu dengan orang tuanya atau mungkin berkonsultasi dulu dengan guru BK tersebut? kalau saya sebelum ke rumah orang tua, kayaknya saya ketemu teman saya dulu deh. Nah, siapa tahu dia kasih ide-ide segar saya supaya ada juga yang temani saya ke sana Bu, karena rumahnya kan jauh banget sekali. Saya juga kan takut kalau kendaraan ke sana. Jadi mungkin teman saya bisa lah menemani saya ke sana dan bantu ngobrol sama orang tua. Biasanya kan kalau guru BK itu kan banyak sekali solusinya. Jadi orang tua pun akan segera merespon masalah anaknya supaya anaknya itu rajin ke sekolah dan tidak ketinggalan pelajaran lagi Fatma. Jadi mungkin jadi langkah pertama itu Ibu berkonsultasi dulu ya dengan yang tadi guru BK itu, mungkin karena namanya guru BK, dia mungkin tahu psikologisnya seperti apa, seperti itu. Jadi mungkin pada saat mungkin berkomunikasi tahu bahasa-bahasa apa yang digunakan. Kemudian yang kedua mungkin sama-sama dari guru BK tersebut Ibu ke rumahnya Nak Faris itu. Mudah-mudahan teman saya itu mau deh bantu saya. Ya mudah-mudahan Bu Aji pasti dibantu Bu Aji. Nah, jadi Bu Aji rencananya kapan mau ke rumah Nak Faris? Karena dia ini udah lama sekali ya, ini maksudnya dia itu malasnya itu udah lama. Jadi saya ingin secepatnya deh minggu ini deh, hari Jumat kah atau Sabtu saya ke jalan-jalan ke rumahnya supaya cepat direspon sama orang tuanya Fatma, supaya anak ini rajin sekolah gitu. Oh ya, jadi bagus ya Bu Aji. Mau minggu depan Bu Aji ya. Minggu ini lah, Minggu ini ya, wah luar biasa. Jumat kah atau Sabtu.
Jadi kesannya ditemani oleh siapa Bu? Sama itu ada teman saya. Oh sama guru BK itu? Ya. Wah, oh, jadi Ibu nanti ke sana minggu ini, kemudian apa namanya, mudah-mudahan di sana ketemu ya, ketemu dengan anaknya, ketemu orang tuanya, kemudian bisa berkomunikasi, mungkin membahasakan bagaimana baiknya anak ini, apakah mungkin belajarnya di rumah atau belajarnya di sekolah karena jarang datang seperti itu. Baiknya di sekolah lah Bu. Bisa belajar di rumah. Oh iya, luar biasa Bu Haji. Oke, Bu Haji, sekarang bagaimana pesan Bu Haji setelah mengetahui bahwa ada langkah untuk ada solusi lah untuk masalah yang Bu Haji hadapi? Perasaan saya saat ini senang ya Bu Fatma. Ternyata dengan kita diskusi ini saya mendapatkan solusi sendiri dan Iya. jadi dengan bantuan Bu Fatma saya sudah mendapatkan solusi dari masalah saya dan mudah-mudahan dengan cara yang akan saya tempuh anak ini bisa rajin lagi ke sekolah seperti teman-temannya. Iya. Oke Bu Haji, terima kasih sudah berdiskusi dengan saya. Saya terima kasih semuanya sudah memberi waktu saya untuk berbincang dan menemukan solusi saya. Terima kasih juga Pak Bandri. Sama-sama. Terima kasih Pak Fatma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Bandri. Ya, bagaimana kabarnya Bu Fatma? Alhamdulillah baik Pak. Ya, saya dengar bahwa Ibu sudah melakukan coaching ya terhadap Ibu siapa ya? Haji ya? Haji. Oh iya. Berkaitan dengan hasil yang saya sudah melakukan observasi tadi, mungkin boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan berkenaan dengan apa ya, hasil Ibu melakukan coaching terhadap Ibu Haji. Ya, silakan Pak Bandri. Oke. Bagaimana perasaan atau performa Ibu pada saat Ibu melakukan coaching dengan apa ya, klien Ibu sebagai coach tadi pada saat Ibu melakukan coaching? Menurut saya performa saya masih banyak yang kurang ya Pak ya. Iya. Mungkin dari keterampilan bertanya pada saat menggali identifikasi masalah pada voucher itu, kemudian cara memberikan pertanyaan itu masih kurang, konektivitasnya dengan jawaban dari coach itu perlu mungkin ditambahkan lagi, redaksi kalimatnya mungkin perlu lebih jelas lagi seperti itu Pak Bandri. Jadi memang dari pertanyaan yang berbobot lah, keterampilan pertanyaan itu mungkin itu yang perlu ditingkatkan lagi, mungkin seperti itu. Yang masih kurang lah Pak Bandri ya, seperti itu. Ya. Ibu katakan tadi bahwa kurangnya Ibu dalam mengcoaching temannya tadi bahwasanya di keterampilan bertanyanya. Ya. Mengapa Ibu katakan bahwa ini yang masih kurang? Tadi itu kurangnya karena pada saat saya memberikan pertanyaan, kemudian coach menjawab, untuk menyampaikan kembali pertanyaan yang terkait dengan jawaban coach itu saya harus berpikir sejenak, agak lama. Ya, mengapa Ibu katakan bahwa keterampilan Ibu pada saat coaching itu masih kurang? Apa yang menyebabkan bahwa Ibu katakan bahwa itu menjadi kekurangan Ibu? Ya, menurut saya memang pada saat saya melakukan coaching, kemudian coach itu menjawab pertanyaan yang saya berikan, Ya. sepertinya apa yang dijawab oleh coach, kemudian saya berusaha untuk menggali lagi identifikasi masalah Ya, dengan ya. pertanyaan, mencari pertanyaan yang sekurang-kurangnya dapat memancing lagi coach untuk bercerita, itu yang agak susah saya lakukan. Jadi memang dari keterampilan pertanyaan itu agak mencari redaksi kalimat atau mungkin kalimat-kalimat yang jelas agar coach bisa mengerti tujuan dari pertanyaan yang saya berikan, seperti itu Pak Bandri. Ya. Jadi saya kira seperti itu ya kekurangan Ibu yang ada dalam coaching. Bisa saya mengajukan apa yang menjadi hasil pengamatan saya selama itu tadi melakukan coaching? Oke, silakan Pak Bandri. Berdasarkan dari hasil pengamatan yang saya lakukan, ternyata Ibu sebenarnya sudah
luar biasa dalam melakukan coaching ya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu munculkan terhadap coaching yang Ibu lakukan tadi terhadap coaching ya, itu sebenarnya sudah sesuai dengan apa yang ada di alur coaching. Hanya mungkin ini ya bisa ya, Iya, silakan. memberikan masukan mungkin hanya pada saat ya, proses penggalian potensi dari coaching. Nah itu mungkin yang masih agak kurang sedikit ya, kaitannya tadi yang Ibu sudah katakan, kaitannya pada saat kita menggali potensi dari si coaching. Nah itu yang mungkin masih agak kurang sinkron gitu lah, apa istilahnya, pada saat si coaching melakukan penjawaban. Nah sebenarnya kita harus memberikan apa ya, penguatan, kemudian kita dari penguatan tadi kita galilah pertanyaan untuk kemudian bisa kita menggali potensi atau kekuatan yang dimiliki oleh coach. Saya kira itu ya. Oke. Setelah kita melakukan diskusi ini ya, apa yang ibu yang akan tingkatkan lah pada saat nanti mungkin akan melakukan coaching lagi, mungkin dengan teman sejawat atau boleh jadi mungkin dengan siswanya, apa yang harus ditingkatkan? Yang ditingkatkan mungkin yang pertama mungkin saya melakukan latihan coaching secara terus menerus ya, mungkin baik permasalahan antara teman sejawat, kemudian mungkin dengan khususnya juga dengan siswa, siswa karena memang baik saya bermasalah di kelas, kemudian lagi belajar untuk melatih keterampilan bertanya ya itu mungkin yang perlu dilakukan dulu, belajar bagaimana supaya kita bertanya secara sistematis, jadi orang mengerti tujuan kita bertanya itu apa, mungkin itu dulu yang akan saya tingkatkan kapan ini. Ya, sesuai harapan Ibu pada saat melakukan coaching, saya kira itu nanti insya Allah ke depan mungkin akan lebih baik, lebih ditingkatkan lagi, karena pola berpikir kita ternyata coaching ini sangat penting, sangat baik untuk diterapkan baik di dalam lingkungan sekolah maupun di lingkungan kelas ya. Harapan saya yang mungkin ke depan akan lebih baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nanti kita akan ketemu lagi di lain waktu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Iya, ini berkenaan dengan coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Sebelum melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya berikan terkait dengan tugas kita sebagai guru penggerak. Saya sebagai pengamat ya. Nah, kira-kira kompetensi apa yang Ibu Aji ingin kembangkan pada saat coaching nanti? Yang ingin saya kembangkan pada saat saya melakukan coaching, yaitu yang pertama saya ingin mendengar secara aktif, kemudian hadir secara penuh, dan saya dapat menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali informasi apa yang menyebabkan coach saya ini merasa gelisah gitu. Begitu ya. Kira-kira dari kompetensi itu indikator ketercapaian apa yang Ibu inginkan? Indikator ketercapaian yang saya inginkan itu, saya ingin setelah mendengarkan secara aktif, kemudian saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan dari proses saya mendengarkan itu, sehingga coach saya itu dapat menemukan solusi dari pertanyaan-pertanyaan berbobot saya. Jadi ya. Oke, Bu Haji, dari ketiga kompetensi tadi juga, bagian mana yang menurut Ibu Haji yang Ibu ingin tingkatkan lagi dari ketiga kompetensi tadi yang Ibu sebutkan? Kalau saya ingin kembangkan itu, pertama itu harus mendengarkan secara aktif dulu. Mendengarkan aktif. Setelah kita mendengarkan aktif, baru kita mencoba untuk menggali informasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Yang ingin saya kembangkan juga ini mungkin pertanyaan yang berbobot, karena kurangnya berlatih mungkin ya Bu, jadi pertanyaan-pertanyaan berbobot itu masih susah kita ungkapkan. Jadi itu yang ingin saya kembangkan. Oke Bu Haji, mungkin 3 pertanyaan saja untuk observasi ini untuk pengamat. Nanti setelah
Ibu Aci melakukan coaching. Oke, mungkin demikian diskusi kita pada sebelum coaching ya Bu Aci. Nanti kita akan bertemu lagi pasca coaching ya seperti itu. Siap Pak. Sampai jumpa sebentar ya Bu. Iya, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mulai deh. Hah? Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Subandri. Ada apa nih Pak Subandri? Ini bisa saya minta waktunya sedikit. Ada mungkin masalah yang harus saya curhatkan atau saya mau utarakan ke Ibu Aci, siapa tahu nanti dengan kita saling sharing, saling masalah saya bisa teratasi. Oh ya, silakan Pak Subandri, silakan duduk. Ya, Jangan makasih. menanggapi, Pak Subandri. Ya. Pak Subandri, Ya. apa nih yang kita mau obrolin? Kelihatannya Pak Subandri ini ada beban tersendiri Ya. kita lihat. Saya merasa terbebani gitu loh. Sebenarnya gini, ada yang saya mau ceritain. Ini kaitannya dengan saya sebagai perwalian di dalam kelas 82 ini. Ada teman guru sejawat gitu, menceritakan tentang keadaan siswa yang ada di dalam kelas saya. Kenapa? Karena ya saya di situ nggak ngajar gitu. Jadi sehingga secara gerak-gerik yang dilakukan oleh siswa saya di dalam kelas itu saya nggak pantau secara 100% gitu. Nah, ada teman tadi melaporkan bahwa ada seorang siswa yang di dalam kelas itu agak sulit gitu loh, agak sulit berkomunikasi atau agak sulit dia mengungkapkan sesuatu yang ada di dalam pikirannya. Nah, ini juga menjadi beban saya. Kenapa? Karena saya kan di perwaliannya. Nah, nanti karena pada prinsipnya nanti di akhirnya akan terlibat sebagai wali kelas itu. Jadi Seperti itu. Pak Subandri tidak mengajar di kelas Pak 82, Subandri. iya. Tapi Pak Subandri jadi wali kelasnya. Iya. Jadi otomatis Pak Subandri tidak pernah mengajar secara langsung, berinteraksi secara langsung, Iya. hanya kadang jarang-jarang saja begitu. Iya. Jadi Pak Subandri, dari diskusi kita sore ini, Iya. kira-kira apa tujuan yang ingin Bapak capai dari diskusi kita? Ya seperti yang saya bahasakan tadi, diskusi ini mungkin nanti akan saya mendapat pencerahan gitu, mendapat pencerahan terkait dengan masalah yang ada di kelas saya, untuk bagaimana nanti anak ini ya yang tadinya keluhan dari teman-teman, dan itu bukan satu guru 2 orang saja, tapi hampir semua menceritakan itu ke saya sebagai perwaliannya. Nah, itu yang menjadi beban pikiran saya gitu. Nah, sehingga nanti ya dari diskusi ini yang menjadi tujuan saya, bagaimana anak ini tidak lagi menjadi polemik bagi teman-teman guru yang mengajar di dalam kelas saya sebagai perwalian. Saya kira seperti itu. Polemik dalam artian bisa dia mengungkapkan apa yang ada di pikirannya gitu Pak. Iya, betul. Jadi maksudnya ya tadi kan keluhan yang ada di guru itu, kalau si anak ini mau disuruh misalkan silakan komentari jawabannya temannya, atau silakan anak berpresentasi, sama sekali nggak bisa gitu. Hanya dia. Sementara menurut pengamatan saya, kalau dia berdiskusi dengan temannya sangat ceria. Nah, ini juga yang menjadi masalah yang dihadapi oleh si anak ini, sehingga pada saat untuk dia bisa berkomunikasi atau bisa memaparkan apa yang menjadi pikiran dia yang ada di otaknya, itu yang tidak bisa diungkapkan gitu. Saya seperti itu. Tujuannya yang ingin dicapai Pak Ya. Subandri itu bagaimana mencari solusi supaya anak ini menjadi aktif begitu Ya. ya Pak, utamanya dalam berkomunikasi. Betul. Nah, Pak Subandri, Ya. kalau idealnya yang ingin Bapak harapkan dari anak ini itu seperti apa Pak? Berbicara ideal, ya seperti keluhan-keluhan dari teman-teman guru yang mengajar, ya, idealnya anak ini bisa mengemukakan pendapatnya sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Artinya
apa yang dia tahu itu bisa dia komunikasikan, bisa dia paparkan, bisa dia ceritakan. Karena masalahnya ini anak kalau bercerita dengan gurunya itu yang tidak bisa mampu dia lakukan. Tapi kalau bicara dengan teman sejawatnya bisa. Bahkan sama ceria, ketawa dan seterusnya. Nah, inilah yang menjadi permasalahan. Gitu. Nah, kalau itu yang menurut Bapak idealnya, Iya. ada tidak hal-hal yang sudah Bapak lakukan untuk membantu anak tersebut? Betul, ya. Kan Bapak sudah diceritakan tadi sama teman sejawat bahwa anak ini bermasalah di komunikasi ya Pak? Iya, betul. Adakah hal-hal yang sudah Bapak lakukan untuk membantu anak tersebut? Sampai saat ini hal-hal yang berkenaan dengan cara saya untuk bagaimana anak ini bisa berubah itu ya sampai saat ini belum saya lakukan. Tapi ya mudah-mudahan dengan kita bersharing, kita berdialog dengan Bu Aci, mungkin nanti akan dapat pencerahan buat saya bagaimana cara kita merubah mindset si anak ini untuk nanti boleh jadi kalau pemikiran saya sih anak ini mungkin ada rasa takut gitu ya untuk bicara kalau dia berhadapan dengan gurunya. Nah, mungkin solusi yang nanti akan saya gunakan ke depan itu mungkin mengajak cerita ke si anak untuk bagaimana kalau kita berdialog dengan guru gitu. Iya. Mungkin itu yang saya akan lakukan nanti berkenaan dengan masalah yang dihadapi oleh si anak ini. Nah, mungkin nanti juga ada hal-hal lain yang bisa akan membantu anak ini untuk bisa berkomunikasi. Saya kira seperti itu. Jadi Bapak selama Ya. ini belum pernah ya Belum. membantu dia untuk keluar dari masalahnya. Ya, secara ini belum. Tapi Bapak juga ingin melakukan untuk bertemu langsung dengan dia dan mengajak ngobrol secara pribadi tentang masalahnya itu. Secara ini pasti harus ya, karena saya sebagai perwalian dan itu akan menjadi tanggung jawab saya, karena namanya perwalian akan bertanggung jawab terhadap yang ada di kelas, entah kaitannya dengan masalah siswanya, kemudian administrasi sekolah, kelas, itu kan nanti semua akan menjadi tanggung jawab sekolah. Tapi tanggung anak jawab oleh ini- kelas. Ya. Iya, tapi anak ini kalau sama temannya dia ngobrol Iya. biasa ya Pak ya? Iya. Tapi kalau sama guru, Nah, itu yang dia tidak bisa mengutarakan apa yang sebenarnya secara ini kalau saya melihat pengamatan yang ada dari hasil misalkan kayak melakukan penilaian harian bagus semua, bagus. apa? Hanya itu Secara kan intelektual dia bagus pintar ya, Pak? secara menulis menulis jawaban dan seterusnya, tulisannya pun bagus. Hanya itu tadi kan biasanya kalau kayak bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu kan kayak melakukan komunikasi itu kan harus istilahnya gitu. Nah, itu yang tidak bisa dilakukan. Jadi mungkin nanti ke depan saya akan berdialog secara persuasif ke anak apa sebenarnya yang menjadi kendala. Selain berdialog dengan anak tersebut Pak, adakah cara lain yang akan Bapak tempuh untuk mencari solusi dari permasalahan murid Bapak ini? Kalau menurut saya mungkin yang paling dekat selain saya sebagai perwalian mungkin guru BK ya. Guru BK kan biasanya juga melakukan diagnosa gitu ya, diagnosa terhadap anak yang memiliki keterbatasan istilahnya. Iya. Kan boleh dikata ini Iya. keterbatasan buat siswa ini. Iya. Kenapa dia tidak bisa mengungkapkan hal-hal yang di pikirannya Iya. ada gitu. Mungkin itu yang saya akan lakukan. Kalaupun mentok di guru BK ya boleh jadi nanti saya akan melakukan pendampingan secara khusus dan akan memanggil mungkin orang tuanya untuk berdialog. Mungkin ini masih bahasa mungkin ada masalah yang dihadapi di dalam keluarganya, boleh jadi mungkin dia akan susah berdialog kalau yang dihadapi itu situasinya umurnya berbeda. Mungkin
dengan orang tuanya mungkin dapat apa begitu ya, sehingga itu yang membuat anak ini untuk berdialog dengan lawan bicara yang berlainan tingkatan agak susah. Nah itu mungkin akan bisa juga, mungkin sekitar itu. Ya, jadi cara-cara Bapak itu tadi ada 3 ya saya simak ya Pak. Yang pertama mengajak bercerita, yang kedua meminta saran dari guru BK, dan yang ketiga Bapak ingin bertemu langsung dengan orang tua. Ya. Dalam waktu dekat ini Pak, kemungkinan mana dari yang ketiga tadi Bapak ungkapkan, kemungkinan mana yang akan Bapak lakukan terlebih dahulu? Kalau berkenaan dengan kemungkinan yang paling utama, ya, mungkin kita akan berdialog secara persuasif antara wali kelas dengan siswa. Karena kalau saya harus minta bantuan ke guru BK ataupun ke orang tua, itu saya kira masih jalan yang agak panjang gitu ya. Karena harus ketemu, kita butuh membuat surat dan seterusnya. Ya, mungkin yang paling efisien, paling efektif mungkin nanti saya akan melakukan dialog secara persuasif terhadap si anak, menanyakan apa sih menjadi kendala sehingga dia sulit untuk mengungkapkan gitu loh. Apakah ada rasa takut dan seterusnya. Nah, yang pasti bahasa yang saya akan gunakan mungkin kaitannya dengan ya, kalau kita berdialog dengan orang yang berjarak kaitannya dengan anak dewasa dengan orang anak-anak, ya mungkin kita bangunlah sebuah kemitraan. Ya. Dengan kemitraan ini mungkin nanti akan menghilangkan sekat, ya, sekat dari kondisi anak dengan orang dewasa. Ya. Nah itu kalau menurut pandangan saya, kalau dengan adanya kemitraan, artinya kita ngobrol kayak seperti teman dengan teman, nah itu kan lebih rileks gitu ya. Nah mungkin itu yang harus saya akan lakukan. Ya, jadi kalau nanti berhadapan dengan guru ya, kalau kemudian secara sikap, secara karakter ya kita harus menjaga itu. Kita sebagai siswa ya kita harus jaga karakter kita sebagai siswa. Tapi pada saat kita berkomunikasi, nah mungkin kita tidak menghilangkan, tidak, tetapi ya kita gunakan untuk sistem kemitraan tadi. Mungkin itu yang akan saya berikan ke anak sehingga nanti dia bisa mampu, bisa mengeluarkan, bisa memunculkan sebenarnya dia punya potensi ya, punya kekuatan terhadap kognitifnya. Hanya itu tadi, ya, hanya kaitannya dengan komunikasinya aja yang masih terbatas. Saya kira seperti itu. Nah, menurut secara rencana tadi. Nah, dari rencana yang Bapak utarakan tadi, kira-kira kapan nih Pak waktunya yang akan kita lakukan? Kapan kita lakukan? Kalau kaitannya dengan rencana yang akan saya lakukan ya mungkin harus secepatnya ya. Mungkin karena di minggu ini sudah hari Sabtu, ya boleh nanti di hari Senin saya langsung ketemui, mungkin di jam-jam istirahat. Karena itu kalau di jam istirahat ya, kita tidak ada pembelajaran. Kalaupun di jam istirahat saya tidak dapatkan anak, mungkin dia akan istirahat untuk berbelanja di kantin. Mungkin nanti setelah pembelajaran saya akan tahan beliau untuk kita melakukan dialog secara persuasif terkait dengan masalah yang dihadapi oleh siapa. Jadi dalam minggu ini ya Pak? Ya, insya Allah. Hari Jumat harus sampai. Ya, baik Pak. Jadi kalau begitu saya jadi penasaran Pak. Ya. Kalau boleh hari Senin lah kita ketemu lagi Pak. Boleh. Saya ingin Insya tahu Allah. perkembangannya bagaimana setelah Bapak ketemu dengan siswa Bapak itu. Oke, siap. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah kita diskusi? Apakah tujuan Bapak sudah tercapai? Ya. Awalnya saya sangat kepikiran gitu, karena hampir semua guru mata pelajaran itu menghadap ke saya satu aja permasalahan yang disampaikan ke saya sebagai perwalian. Hanya pada ini anak, kenapa anak ini begini ya? Itu menjadi beban saya gitu. Ternyata pada saat kita melakukan dialog, di coaching oleh Ibu Aci, saya kira luar biasa. Ibu Aci memberikan sebuah pertanyaan yang pertanyaan tadi ternyata sudah membuat solusi yang saya harus lakukan oleh si anak yang menurut saya ya bermasalah di dalam berkomunikasi.
saya terima kasih sekali dengan adanya coaching yang sudah dilakukan oleh saya. Ternyata saya sudah bisa membuat solusi ya dari apa yang menjadi masalah dalam diri saya. Jadi dengan percakapan kita sore ini, Ya. semoga dengan pertemuan Bapak dengan murid Bapak hari Jumat atau Insya Sabtu, Allah, insya Allah. nah, Bapak bisa merubah sikap dari Mudah-mudahan anak ya, itu. Dan anak itu bisa berinteraksi secara aktif lagi di kelas. Insya Allah. Siap. Oke Pak, terima kasih. Saya yang terima kasih Oh, iya. Ibu ya atas bantuan dan solusi yang Ibu sudah sharing ke saya ya. Terima kasih atas kesempatan. Ya. Sampai ketemu di Senin ya Pak. Ya, insya Allah, insya Allah. Ya, terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Fatma. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah Pak. Sudah makan kucing? Setelah melakukan coaching, perasaan Oh, semuanya. Oke. Bu Haji, setelah saya mengamati pada saat melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait saat saya mengobservasi ya bagaimana Ibu Haji melakukan coaching terhadap coachingnya. Yang pertama yaitu menurut Bu Haji, performa Ibu Haji itu sudah baik apa tidak? Maksudnya menurut Bu Haji performa mana yang perlu dikembangkan atau ditingkatkan lagi pada saat melakukan coaching? pada saat saya melakukan coaching tadi, yang perlu ditingkatkan itu pada saat saya mendengarkan ya Bu Fatma. Pada saat saya mendengarkan itu, saya harus mengaitkan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan lagi. Jadi saya harus mendengarkan secara detail apa yang diungkapkan oleh coaching, sehingga saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan saya ajukan kepada coach saya. Gitu ya Bu Haji. Oke, mengapa Ibu merasa demikian? Karena pada saat saya mendengarkan tadi itu kayak apa ya Bu Fatma, saya harus mendengarkan secara baik supaya saya bisa mengaitkan nanti pertanyaan apa lagi yang saya akan ajukan, yang tentunya harus sesuai dengan alur tirta. Begitu ya Bu Haji ya, menurut Bu Haji perasaannya ya. Begini Bu Haji, kalau boleh ini aku saran ya Bu Haji, karena saya sebagai observer di sini, sebagai pengamat, mungkin ada beberapa hal yang menurut saya, pengamatan saya yang saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan coaching tadi. Yang pertama itu apa yang Ibu Haji ungkapkan pada saat praobservasi bahwa Ibu Haji ingin menjadi pendengar yang baik itu sudah terlaksana dengan baik. Saya melihat bahwa memang pada saat melakukan coaching, Ibu sudah menjadi pendengar yang baik ya terhadap coachnya. Kemudian sudah menggunakan juga alur tirta dari tujuannya, identifikasi masalah, kemudian merencanakan rencanasinya, kemudian terus membuat tanggung jawab berkomitmen terhadap coachingnya. Namun saya melihat pada saat identifikasi masalah, mungkin di situ Ibu Haji mungkin lebih banyak lagi menggali potensi-potensi coaching melalui pertanyaan-pertanyaan yang sekurang-kurangnya tadi Ibu Haji katakan berkaitan antara jawaban dari coaching dengan pertanyaan yang Ibu Haji ajukan. Mungkin tentu saja. Jadi untuk menjadi pendengar yang aktif itu sudah ada sepenuhnya, luar biasa. Namun mungkin itu tinggal pada saat mengidentifikasi masalah, pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan itu harusnya banyak keterkaitannya dengan jawaban dari coaching. Mungkin seperti itu Bu Haji. Oke. Setelah diskusi ini, apa yang ingin Ibu tingkatkan di kemudian hari? Yang ingin saya tingkatkan itu membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot itu Bu Fatma ya, supaya saya dapat menggali lagi informasi-informasi dari coach saya, supaya dia dapat menemukan solusi dari masalahnya. Karena itu saya harus sering berlatih mungkin ya, berlatih baik dengan teman sejawat maupun bisa juga saya coaching murid saya, supaya keterampilan coach saya itu keterampilan untuk memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot begitu, itu semakin meningkat begitu.
Oke, jadi harapan saya semoga nanti Ibu Aci ke depannya pada saat melakukan coaching dari keterampilan pertanyaan lebih bagus lagi, kemudian menggali potensi coaching Ibu dapat seperti apa, kemudian dan tentunya kita mungkin tetap menggunakan Alum Tirta ya mungkin seperti itu Bu Aci. Terima kasih masukannya Bu Fatma, sangat bermanfaat sekali buat saya. Oke, terima kasih Bu Aci. Sama-sama Bu Aci. Iya. Saya pamit dulu ya Bu Aci. Ya, silakan, Bu Fatma. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Bandri. Silakan duduk. Ya, makasih. Bagaimana kabarnya Pak Bandri? Alhamdulillah baik. Pak Bandri, Iya. saya dengar Bapak akan melakukan coaching ya? Iya. Insya Allah saya akan merawat. Kapan itu, Pak? Sebentar sore. Sore ya Pak. Sebelum Bapak melakukan coaching, Iya. saya sebagai pengamat akan Siap. melakukan praobservasi ya Pak. Oh iya siap. Baik, sehubungan dengan diskusi kita tentang rubrik penilaian ketercapaian coaching, Iya. ada beberapa pertanyaan nih Pak yang akan saya berikan kepada Bapak. Oke siap. Yang pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Berkenaan dengan coaching yang akan saya lakukan di sore Fatma. Ya. Pengembangan coaching dalam kita melakukan coaching jadi sebenarnya yang saya harus kembangkan mungkin yang pertama terkaitannya mungkin dengan keterampilan saya bertanya ya, dalam kita coaching itu harus menjadi pengembangan. Dan yang kedua menjadi pendengar aktif karena dalam coaching itu ternyata harus kita bisa mendengar secara aktif terhadap coach pada saat kita coaching. Mungkin yang ketiga terkait dengan kita bisa hadir secara penuh atau present dalam kita melakukan coaching, karena kalau kita hadir secara penuh kita akan tahu fokus atau kita akan tahu seperti apa sih permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Saya kira seperti itu. Betul sekali. Dari ketiga komponen yang Bapak ungkapkan tadi, Ya. Menurut Bapak nih, Ya. bagian kompetensi mana yang lebih spesifik akan Bapak tingkatkan? Kalau ditanya tentang spesifik berarti khusus ya, terkhusus gitu. Menurut saya kalau di pengembangan yang harus saya paling kembangkan dalam keterampilan kita coaching terhadap coaching yang kita akan jadikan klien, mungkin kalau di saya keterkaitannya mungkin dengan keterampilan kita dalam bertanya, karena dalam kita mengajukan pertanyaan itu kan nanti ada kaitannya dengan penggalian kita terhadap potensi atau kekuatan yang dimiliki oleh coaching. Kalau kita tidak bagus membuat pertanyaan, nah, mungkin nanti coaching juga akan kebingungan pada saat dia menjawab. Jadi yang lebih spesifik menurut Bapak adalah keterampilan bertanya ya Pak. Kemudian yang ketiga Pak, Ya. kira-kira indikator ketercapaian apa dari tujuan yang akan diinginkan Bapak? Kalau ketercapaian yang paling saya akan ingin kaitannya dengan tujuan yang harus saya ingin gali di coaching, ini mungkin berkaitan dengan seperti yang saya katakan tadi di ini, keterampilan saya pada saat apakah nanti pada saat saya mengajukan pertanyaan terhadap coaching ini nanti akan saling sinkron atau saling terkait ya, dengan apa yang diutarakan atau apa yang menjadi permasalahan dari coaching. Karena dari keterampilan ini nanti keberhasilan pada saat kita melakukan coach, nah dilihat dari sini. Jadi kalau kita mampu menggali secara dalam dari pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan, saya kira nanti coach juga akan menyelesaikan atau mencari solusinya secara sendirinya. Gitu. Saya kira seperti itu. Oh, jadi itu yang ini Bapak Ya, kembangkan ya Pak. Ya. Jadi Pak, untuk observasi pertanyaan-pertanyaan saya cukup sekian. Oh, iya, siap. Jadi nanti kita bertemu lagi setelah Bapak melaksanakan Insyaallah. coaching dengan Bu Fatma ya Pak. Iya, iya. Ya, oke. Sampai jumpa lagi sebentar ya Pak Iya. setelah melakukan coaching. Yes. Terima kasih.
Assalamualaikum Pak Bandri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak Bandri. Pak Bandri punya waktu? Insya Allah. Apa sih yang tidak buat untuk Bu Fatma? Terima kasih banyak. Pak Bandri, ini saya ingin curhat. Ya. Ada masalah di kelas Hmm. terkait ini, ada kasus di kelas. Iya, Kebetulan kemarin bahkan orang tuanya datang ke sekolah. Dia hampir memukul, Iya, memukul anak yang mengganggu. Masalahnya seperti ini Pak Bandri. Iya. Ada anak perempuan namanya itu Atika. Anak ini memang di kelas dia agak lamban belajar. Kemudian dia juga ada kelainan juga. Kelainannya itu sebenarnya dia rabun. Dia itu Rabun, rabun, ya? dia itu rabun jauh Ya. seperti itu. Kemudian dia juga ini sudah mulai puber, sudah puberitas Ya, seperti ya, ya. itu. Jadi setiap hari itu dia dibully oleh teman-temannya karena Dibully, dengan kelainannya itu. Jadi saya ini Pak Bandri ingin diskusi sama Bapak. Ya, boleh. Setidaknya ada solusi lah dari permasalahan yang saya hadapi Pak, seperti itu. Iya. Oke. Berkaitan dengan apa yang Ibu utarakan tadi, siswanya Ibu ya, perwalian ya? Iya, perwalian Oh Pak. iya. Di perwaliannya Ibu ada siswa cewek ya, perempuan gitu, yang mungkin ada keterbatasan kaitannya mungkin dengan apa ya, lamban dalam menerima pelajaran, kemudian dia juga dapat cacat mata Iya. kaitannya dengan rabun jauh Iya. gitu. Kemudian ada mungkin anak ini juga sudah puber ya. Kemudian karena apa ya, situasi atau kondisi yang dimiliki oleh si anak ini sehingga anak ini sering dibullying gitu ya. Iya, seperti Oh, itu iya. Pak. Dari permasalahan ini apa sih sebenarnya diskusi kita hari ini yang menjadi tujuan Ibu untuk Ibu melakukan coaching ke saya gitu? Tujuan saya Pak agar Iya. anak ini sehari-harinya tidak dibully lagi Pak, itu tujuan Oh, saya. iya. Jadi tujuan seperti itu supaya dia juga dalam kelas kurang-kurangnya semangat, Iya, ceria. betul. Seperti itu. Jadi kalau bisa Pak, Hmm. saya dapat pencerahan dari saya dapat menemukan solusi lah Pak, bagaimana Ya, anak betul. ini supaya setiap hari tidak dibully oleh temannya. Ya. Berkaitan dengan jadi anak ini di dalam kelas sering dibullying ya ke teman-temannya karena 3 hal tadi ya. Iya. Oh gitu. Nah, sekarang pada saat anak ini dibullying, pasti kan ibu juga merasa apa ya, sebagai wali kelas pasti merasa terganggu gitu. Karena namanya wali kelas punya tanggung jawab gitu, terhadap siswa yang ada dalam kelas. Rencana ibu gitu, yang ibu akan lakukan pada saat anak ini terjadi pembulingan. Sebenarnya kan sekarang nggak boleh gitu. Iya. Rencana ibu pada saat anak ini terjadi seperti ini, seperti apa yang ibu akan lakukan? Mungkin ya yang pertama itu Pak, Ya. karena anak itu kan sering dibully, jadi saya rencana dulu Ya. mungkin membicarakan secara persuasif ya Persuasi kepada ya, persuasi. orang tuanya terkait masalah bullying ini. Apalagi kemarin kasusnya orang tuanya sempat datang ke sekolah seperti Ya. itu. Jadi mungkin saya bicarakan secara persuasif bahwa anaknya seperti ini di kelas, akibatnya mungkin karena zaman sekarang kan kalau lihat anaknya temannya beda sedikit, Ya. ada bahasa-bahasa yang kurang enak gitu. Jadi mungkin itu yang pertama saya beritahu kepada orang tuanya dulu. Ya. Ya begitulah Pak Bandri dulu, itu mungkin dulu ke orang tuanya dulu. Ya. Tadi ibu langkah yang ibu lakukan pertama melakukan pendekatan secara persuasif ya. Oke. Pendekatan secara persuasif selama ini udah ibu lakukan? Baru ke anaknya Pak. Oh, baru ke Iya, anaknya. baru ke Oh, iya. anaknya. Baru ke anaknya secara persuasif, tapi karena dia tangkap anaknya kurang, jadi Ya. memang harus banyak hal Pak yang harus saya lakukan. Pertama, mungkin dari masalah pembelajaran juga, apalagi anaknya rabun jauh, Ya. dari mungkin
penataan kelas, mungkin seperti anaknya kan rabun, jadi saya simpan di depan. Betul. Kemudian karena dia lamban belajar juga, jadi mungkin metode yang saya berikan ke dia dengan teman-temannya pasti beda. Nah, itu seperti itu. Kemudian juga kalau di sama orang tua belum pernah Pak, baru ke anaknya saja. Jadi memang teman-temannya juga sudah pernah diberi nasihat agar jangan membuli, tapi namanya anak-anak Pak seperti itu, biasa dinasihati tetap saja membuli. Ya. Nah, dari solusi yang Ibu sudah sampaikan tadi, diantaranya ada mau melakukan pendekatan ke orang tua. Ya. Selama ini ada nggak Ibu yang akan lakukan atau Ibu yang sudah rencanakan mau menemui untuk kaitannya dengan permasalahan si anak ini? Apakah tidak ada cara lain selain ketemu dengan orang tuanya? Cara yang pertama itu dulu ke anak-anaknya dulu Pak, ke teman-teman kelasnya. Ya, teman kelasnya. Maksudnya mungkin saya harus memberikan sedikit ceramah bagaimana akibat dari bully itu. Mungkin saya berikan contoh, mungkin video atau apa sekurang-kurangnya supaya mereka tahu bahwa akibat dari bully itu apa. Ya, feedbacknya ya. Feedbacknya ke yang bullying itu ke anaknya itu seperti apa gitu ya. Ke depan seperti apa. Mungkin itu yang pertama saya lakukan Pak. Kemudian yang kedua mungkin berbicara dengan orang tuanya tadi itu, karena memang orang tuanya harus tahu, karena jangan sampai orang tuanya cuma tahu menyalahkan temannya tanpa melihat bagaimana kondisi anaknya seperti itu. Jadi memang mungkin hal-hal seperti itu saya harus pikirkan dulu ke depannya seperti apa. Apalagi ini saya di kelas saya dengan jumlah murid yang banyak, tentunya mungkin setiap hari bullying ini akan berlangsung terus kalau misalnya saya tidak melakukan suatu tindakan atau rencana untuk menyudahi untuk agar bullying ini tidak terjadi di kelas. Ya. Nah, secara ini kira-kira yang Ibu akan lakukan pada saat anak ini sudah mendapat kondisi seperti ini, kira-kira langkah yang harus Ibu lakukan untuk supaya tidak terjadi lagi pembulingan di kelas gitu. Kan Ibu sudah lakukan tadi kan, diantaranya akan memutarkan video gitu, dan seterusnya. Apakah langkah-langkah yang Ibu sudah lakukan tadi Ibu anggap sudah efektif gitu dalam mengurangi pembulingan yang ada di kelas itu? Masih kurang efektif Pak. Masih kurang efektif ya. Masih kurang efektif. Mungkin karena cuma sesekali. Kalau mungkin rutin, mungkin setiap ada mungkin setiap hari, mungkin di akhir pembelajaran ataupun di awal pembelajaran saya putarkan videonya. Kemudian juga mungkin komunikasi dengan orang tuanya mungkin intens juga. Itu mungkin yang bisa membuat anak tersebut mungkin tidak juga selalu dibully sama temannya. Mungkin itu, mungkin harus lebih intens lagi Pak, karena saya melakukannya paling sekali sebulan. Jadi mungkin harus mungkin baiknya lebih intens, lebih sering lah saya melakukan, mungkin kayak sosialisasi ke teman-temannya akibat dari bullying. Mungkin bukan jadi para teman-temannya, mungkin kalau bisa ya ke satu sekolah, mungkin ke pimpinan, mungkin saya mengajukan bahwa ada kasus seperti ini, jangan sampai terjadi kelas-kelas yang lainnya. Seperti itu. Oke. Ibu katakan tadi secara inten ya? Iya. Inten berarti secara berkesinambungan gitu ya? Oke. Kalau Ibu lakukan secara berkesinambungan, apakah nanti pada saat melakukannya ya, ini berkesinambungannya dilakukan di dalam kelas atau nanti pada saat jam-jam tertentu gitu pada Ibu melakukannya gitu? Saya rencananya berkesinambungannya mungkin pada saat ada materi pembelajaran. Pada saat Ibu ngajar. Saat mengajar, mungkin ada materi yang berkenaan dengan masalah bullying itu atau masalah sosial lah seperti itu. Mungkin kasus ini bisa saya angkat. Jadi sekurang-kurangnya mungkin anak-anak itu tahu bahwa ini tidak boleh, ini boleh seperti itu. Iya, mungkin jadi saya selipkanlah di pembelajaran, mungkin begitu. Iya. Cara Ibu nanti dalam mengintenskan untuk kaitannya dengan supaya bullying ini tidak lagi dilakukan, dengan kita integrasikan, gitu ya? Iya Pak, seperti itu, integrasikan ke materi. Integrasikan ke dalam materi kita. Ini pada saat kita sudah melakukan intent,
kalaupun nanti ini juga kurang efektif gitu. Ini kan ancang-ancangnya ibu Iya, ya. iya. Kalau misalkan ibu ini sudah melakukan segala cara yang ada dilakukan oleh ibu, ternyata ya feedbacknya ke anak ini belum efektif gitu. Apa yang rencana ibu akan lakukan lagi? Saya rencananya Pak mungkin selain mungkin panggil mungkin ada layanan khusus Layanan khusus ya, layanan khusus, layanan ya. khusus, ya. Mungkin kayak mungkin ada guru BK atau psikolog. Biasa kan kalau ada mungkin di sekolah-sekolah layanan khusus itu pasti ada untuk Ya. kasus yang seperti ini. Maksudnya apalagi dia anaknya ragu jauh, pasti rasa percaya dirinya kurang. Minder ya? Boleh jadi minder. Iya, minder. Betul, Jadi betul, memang itu yang harus dibangun dulu kayaknya. Jadi Iya, maksudnya iya. jangan karena keterbatasannya Ya. dia jadi kurang percaya diri. Percaya- Nah, akhirnya betul. karena kurang percaya diri Sehingga dia teman-temannya dibully. dibully terus. Oh, betul, ya. Jadi memang mungkin bangun kepercayaan diri anak dulu lah. Itu juga utama kayaknya. Berarti boleh jadi si anak ini diberikan apa ya, perlakuan khusus dulu gitu ya? Iya. Jadi gitu ya. Nah, sekarang kalau itu sudah terjadi ya, rencana selanjutnya ibu lakukan ke anak ini gimana, apa ya? Ya, jadi misalnya tadi Pak, tadi kan saya katakan bahwa mungkin dari mengintegrasikan ya masalah sosial ke materi pelajaran, mungkin adakan sosialisasi baik di kelas maupun mungkin di lingkungan sekolah, menghubungi orang tuanya, melakukan konsultasi dengan layanan khusus. Tapi mungkin yang pertama yang harus saya tindak lanjut itu mungkin ke anaknya dulu. Bangun rasa percaya diri anak dulu agar dia tidak merasa terbuli seperti itu. Mungkin ada namanya manusia pasti punya kekurangan kelebihan. Jadi mungkin dia punya kelebihan yang bisa saya gali, mungkin sehingga bisa membangun percaya dirinya itu. Mungkin itu Pak yang utama dulu yang saya lakukan. Oke, jadi tadi ibu akan melakukannya langsung ke anak ya? Iya. Langsung ke anak. Oke. Nah, kaitannya dengan rencana yang ibu sudah mindset kan di dalam pikirannya ibu. Rencana yang ibu akan lakukan nanti kapan? Ini kan kejadiannya minggu kemarin Pak. Minggu kemarin ya. Minggu kemarin. Jadi rencana minggu ini ya. Mungkin saya akan bicara kepala sekolah mengenai pelayanan khusus untuk anak ini agar memang dia khusus Ya. supaya membangun kepercayaan diri anak ini. Membangun Jadi itu dulu yang utama. Jadi memang insya Allah saya ketemu dengan kepala sekolah karena ini berhubungan dengan masalah sekolah siswa. Jadi memang saya harus minta izin ke pimpinan dulu, kemudian menghubungi pihak layanan khusus yang bisa memberikan layanan khusus agar membangun mentalnya percaya diri anak. Mungkin itu dulu. Jadi insya Allah minggu ini saya akan komunikasi ke kepala sekolah dulu, kemudian ke orang tuanya, kemudian ke pihak layanan khusus. Seperti itu. Ya. Sesuai rencana ibu tadi bahwa minggu depan ya, Minggu ini, Pak. minggu ini ya, Pak. minggu ini ya, Iya. ibu akan melakukan pendekatan ya terhadap anak. Selain ibu katakan tadi ada kepala sekolah ya, yang terlibat gitu ya. Iya. Ada kepala sekolah, kemudian ada bimbingan khusus. Selain dari orang-orang yang ibu sudah sebut tadi, ada nggak orang yang bisa membantu ibu gitu pada saat anak ini akan dilakukan pertemuan secara persuasif kaitannya dengan pembulian tadi? Mungkin ada Pak, mungkin Ada. teman terdekat anak. Teman terdekat ya? Iya, teman terdekat anak itu mungkin sesekali saya Sebantu, hadirkan. mungkin sekelasnya, sebangkunya gitu? sebangkunya atau Oh, mungkin iya. teman yang dia kerapinya di kelas. Oh, gitu, ya. Mungkin itu dulu ya. Jadi maksudnya selain kepala sekolah, orang tua, tentunya teman terdekatnya. Teman terdekatnya. Untuk sekurang-kurangnya mungkin pertama pasti dia akan rasa malu-malu, tapi mungkin kalau sudah punya Betul. teman, dia mulai Akan terbuka akan gitu. terbuka. Seperti itu. Untuk menjaga komitmen bahwa ibu akan melakukannya itu benar-benar akan dilakukan minggu ini, dan yang membantu tadi diantaranya ada kepala sekolah, ada orang tua, ada bimbingan konseling mungkin ya, Iya. dengan teman sedekatnya. Apa yang menjadi komitmen ibu bahwa ini akan ibu lakukan untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh si anak? Komitmen saya adalah mungkin punya program khusus. Jadi memang ada program khusus terkhusus untuk masalah bullying. Bukan cuma untuk anak ini, tapi mungkin untuk anak-anak yang lain yang mungkin saya
mungkin identifikasi dulu dari anak-anak yang selalu dibullying itu yang mana saja, kemudian saya kelompokkan, kemudian seperti tadi mungkin memang ada sekurang-kurangnya layanan khusus ini berfungsi, jangan cuma sama si anak itu. Jadi mungkin buat program semua, ya, untuk semuanya lah di kalau bisa satu sekolah seperti itu. Jadi begitu. Oh ya, jadi saya kira Ibu sudah menemukan sebenarnya Pak Bandri. solusi Iya benar Pak Bandri. dari apa yang Ibu sudah hadapi terkait dengan pembulingan anak tadi yang tanda kutip ada keterbatasan entah kaitannya dengan rabun jauhnya dan seterusnya. Sekarang pada saat kita sudah melakukan ini, Ibu sudah mendapatkan solusi. Perasaan Ibu seperti apa sekarang? Alhamdulillah sangat tercerahkan Pak Bandri, sangat tadinya mumet di kepala, bingung karena gitu masalahnya masalah anak ini dari kelas 1 sampai kelas 6 dibully terus, jadi memang apa ya, saya harus lakukan sesuatu nih apa, tapi dengan bertujuan Bapak luar biasa apa tinggal terakhir berdasarkan dari diskusi kita tadi pada prinsipnya kan Ibu sudah dapatkan solusinya dari permasalahan yang Ibu sudah hadapi tadi. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan coaching? Yang pertama Pak, saya lega sekali Pak. Tadi jadi kepala tuh mumet pikirkan ini anak tiap hari dibully, terus kemudian ini bukan cuma kali ini, apalagi ini sudah orang tuanya sudah datang, jadi memang mumet di kepala. Jadi luar biasa Pak, saya sangat tercerahkan, sangat senang sekali. Sekurang-kurangnya minggu ini saya sudah bisa melakukan rencana, maksudnya untuk betul-betul melaksanakan program yang saya inginkan. Saya sangat berterima kasih sekali Pak Bandri. Sama-sama. Iya, dengan berpikir Bapak luar biasa Pak. Saya sangat senang. Akhirnya sekurang-kurangnya masalah ini mudah-mudahan tidak terulang lagi kembali seperti itu. Ya seperti itu Pak Bandri. Iya. Jadi saya sangat berterima kasih Pak Bandri. Terima kasih sekali. Sama-sama Bu. Iya. Terima kasih juga atas kehadirannya Ibu untuk kita bisa saling sharing. Iya. Pada prinsipnya kan kita ini kita sharing lah apa yang saya punyai, Ibu miliki kelebihannya, itu bisa sharing ke saya. Terima kasih juga atas kesempatannya. Mungkin sekian ya, terima kasih. Mungkin ke depan juga kita akan ketemu lagi. Saya akan tanyakan perkembangan dari si anak ya. Mungkin dia akan ada perubahan. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Ya, oke. Saya pergi dulu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yoto. Tunggu dulu, saya kasih kamera. Apa pertama kita lakukan? Bagaimana Bapak menilai performa Bapak sebagai coach? Apa yang kurang tadi? Apa yang kurang dulu Pak? Bapak ini kurang runut alurnya. Sudah ditanya lagi nanti. Ya, aturan kita tadi belum selesai identifikasi langsung ke rencana. Terus balik lagi ke atas. Terus balik identifikasi lagi. Kayaknya itu kurang runutnya itu. Runut alur tirtanya toh. Kalau masalahnya itu proses menggali potensi sudah bagus, tapi kurang runutnya itu. Oke. Nanti saya komentar itu juga ya. Iya itu makanya ditanya itu yang dikomentari. Iya. Jadi ini video? Oh ya sudah gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Pak Bandri. Kasih Bu. Bagaimana Pak Bandri? Sudah melakukan coaching dengan Bu Fatma? Sudah. Alhamdulillah ya, saya sudah melakukan coaching dengan coach saya yaitu Bu Fatma. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Tadi saya juga kan sempat mengamati ya, betul. Dan mengobservasi pelaksanaan coaching yang Bapak lakukan terhadap Ibu Fatma. Nah, terkait pelaksanaan yang telah Bapak lakukan tadi, ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin saya berikan kepada Bapak. Yang pertama, bagaimana Bapak menilai performa Bapak selama Bapak memberikan coaching kepada Ibu Fatma? Berkaitan dengan performa berarti kemampuan saya pada saat saya melakukan coaching, saya sebagai coach dan Bu Fatma sebagai coach saya, performa yang saya lakukan terkait dengan pengembangan yang di pra itu saya sudah utarakan. Keterkaitannya mungkin di performa yang agak kurang buat saya mungkin di keterampilan bertanya. Jadi keterampilan saya bertanya itu yang mungkin agak kurang runut
ya, kurang runut. Kenapa saya katakan kurang runut? Karena pertanyaannya ini kayak apa ya, saling tumpang tindih gitu. Nah, sehingga itu yang menjadi kendala dan kekurangan saya. Apa yang menyebabkan Bapak merasa kurang runut itu, Pak? Kenapa kemudian saya kurang runut dalam memaparkan atau menggali potensi di Koci? Nah, itu mungkin keterbatasan saya mungkin ya, keterkaitannya mungkin dengan keterampilan saya dalam bertanya. Sehingga pada saat saya menggali pertanyaan ke Koci, terkadang pertanyaan yang saya sudah ajukan berikutnya saya ajukan lagi. Nah, itu mungkin karena kemampuan saya dalam menggali dengan bertanya berbobot tadi, itu mungkin yang agak kurang. Saya kira seperti itu. Oke, baik Pak. Ya. Tadi kan saya sudah melakukan pra-observasi Ya. kepada Bapak. Dan setelah saya amati itu memang ternyata Bapak itu sudah menjadi pendengar yang aktif. Ya. Bahkan beberapa kali Bapak memberi penguatan terhadap apa yang telah Bapak dengarkan dan telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot menurut saya kepada Koci, supaya Koci itu dapat menemukan informasi atau menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Ya. Namun ada beberapa yang perlu ditingkatkan Pak menurut saya. Jadi itu tadi yang seperti yang Bapak ungkapkan tadi, bahwa betul, pertanyaannya kurang runut ya Pak. Ya, betul. Namun walaupun seperti itu, kelebihan Bapak itu sudah sesuai dengan alur tirta Pak. Alhamdulillah. Ya. Jadi harapan saya setelah diskusi ini, apa yang perlu Bapak tingkatkan lagi selain itu tadi? Ya. Kalau berbicara tentang apa yang harus saya tingkatkan, ya mungkin keterampilan saya mungkin ya keterkaitan dengan cara kita menggali potensi yang di Koci. Pada saat kita menggali, pertanyaan itu mungkin harus runut gitu, sesuai dengan alur tirta yang kita sudah pelajari. Mungkin hanya itu mungkin ya apa yang harus saya tingkatkan ke depan. Dan mungkin karena ini namanya keterampilan kita bertanya, maka kita harus sesering mungkin untuk kita berlatih dan berlatih. Nah, pada saat kita akan berlatih, boleh jadi nanti selain Koci saya dengan teman sejawat, ya, yang saya sudah lakukan dengan Ibu Fatma, mungkin saya akan lakukan ke depan mungkin dengan siswa. Karena mungkin akan berbeda pada saat kita hadapi antara teman sejawat dengan siswa. Karena mungkin juga akan berbeda dari segi permasalahannya, mungkin dari segi permasalahan tadi dengan menghadapi ke siswa mungkin akan lebih fleksibel kita untuk bertanya. Mungkin itu ya, yang harus saya akan tingkatkan ke depan untuk kita semakin berlatih. Baik. Jadi mudah-mudahan dengan seringnya Bapak berlatih, Bapak bisa meningkatkan kemampuan Bapak, utamanya membuat pertanyaan secara runut ya Pak ya. Ya. Jadi mungkin cukup sekian Pak. Ya, kasih banyak. Semoga semakin berkembang lagi. Amin. Sukses selalu ya Pak Badri. Siap. Assalamualaikum. Terima kasih Bu, ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.